Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Olga Indah Cahyani. Di sini saya akan membahas materi mengenai perspektif kekuasaan dalam politik internasional. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi kita pada hari ini. Yang pertama ada kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi yang berpengaruh dari seseorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta keterampilan dalam menentukan macam kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi. Baiklah, yang kedua ada sumber kekuasaan. Dalam kurun waktu terakhir, Indonesia banyak mengalami disintegrasi sosial yang disebabkan oleh banyaknya sumber-sumber kekuasaan, yang mana sumber-sumber tersebut dikuasai oleh pusat kroni tertentu yang tak berkesinambungan dan kurang saling mendukung. Contohnya, yang pertama ada kekuasaan ekonomi yang berpusat pada sektor-sektor ekonomi, di antaranya pusat-pusat industri, pengusaha, investor, dan pusat-pusat keuangan. Kemudian ada kekuasaan politik dan legitimasi yang berpusat pada badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian juga ada kekuasaan adat yang berpusat pada daerah-daerah tertentu yang masih menjunjung tinggi adat istiadat tradisionalnya. Kemudian ada kekuasaan agama yang berpusat pada kitab suci dan organisasi-organisasi. Kemudian ada kekuasaan militer yang berpusat pada pangkalan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir ada kekuasaan teknologi dan informasi berpusat pada media massa, lembaga ilmu pengetahuan, dan pengaruh pengembangan teknologi dari luar negeri. Selanjutnya yang ketiga ada unsur pokok kekuasaan. Unsur pokok kekuasaan ini terdiri dari yang pertama ada rasa takut, yang kedua menimbulkan kepatuhan terhadap perintah, yang ketiga ada perasaan negatif, yang keempat meniru tindakan orang yang diakui. Jadi rasa takut adalah perasaan takut pada seorang penguasa menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemampuan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Rasa takut juga merupakan perasaan negatif karena seseorang itu tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang keempat, cara mendapatkan kekuasaan. Ada beberapa taktik mempengaruhi orang lain. Contohnya yang pertama ada persuasi rasional atau rational persuasive. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. Kemudian ada daya tarik inspirational atau inspirational appeals. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain. Misalnya dengan memberikan penjelasan yang menarik tentang nilai-nilai yang diinginkan, kebutuhan, harapan, dan aspirasinya. Kemudian ada consultation. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mengucapkan kata-kata manis. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap bersahabat dalam memohon sesuatu. Kemudian ada daya tarik pribadi. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Kemudian pertukaran. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu keuntungan tertentu kepada orang yang dijadikan target sebagai imbalan atas kemampuannya mengikuti suatu permintaan tertentu. Kemudian ada koalisi. Terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju.
Kemudian juga ada tekanan atau pressure. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Kemudian yang terakhir ada mengesahkan atau legitimasi. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaannya, atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan adalah sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang terakhir ada beberapa cara untuk memperkuat kekuasaan. Aspek yang paling menentukan besar atau kecilnya kekuasaan adalah tingkat ketergantungan. Ketergantungan atau dependent adalah hal yang paling utama untuk lebih meningkatkan pemahaman kita akan kekuasaan atau power. Postulat umum yang dikenal yaitu semakin besar ketergantungan B kepada A, maka akan semakin besar kekuasaan yang dimiliki A atas diri B. Maka jurus umum untuk meningkatkan kekuasaan Anda terhadap orang lain adalah dengan meningkatkan ketergantungan orang lain kepada Anda. Dan jurus umum untuk mengurangi kekuasaan orang lain terhadap Anda adalah dengan mengurangi ketergantungan Anda kepada orang lain. Kemudian sesuai dengan yang di layar, yang pertama ada menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, kekuasaan harus mendapat pengakuan sehingga mendapatkan wewenang. Yang ketiga, wewenang tradisional, yaitu wewenang yang dimiliki oleh orang-orang menjadi anggota kelompok yang sudah lama mempunyai kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir ada wewenang legal atau irasional, adalah wewenang yang menyadarkan diri pada peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku pada masyarakat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.